siang. Siang. Ya, ketemu lagi dengan kita ya dari RNB. Hari ini materi yang saya bawakan adalah roll cake basic ya, basicnya roll cake. Oke, saya langsung mulai aja. Roll cake basic ini yang saya gunakan adalah loyang ya. Loyang ini ukuran 30 kali 25. Tidak harus 30 kali 25. Ibu-ibu di rumah boleh pakai loyang 30 kali 30, 20 kali 30, terserah ya. Pokoknya kurang lebih lebarnya sekian ya. Untuk satu resep loyang. Setelah itu saya kasih yang namanya adalah kertas roti. Sudah saya potong kertas rotinya, tinggal saya masukkan. Dan menempelkan saya nggak pernah memberi margarin atau minyak ya, jadi kertas roti langsung saya taruh gini aja, jadi nggak perlu minyak atau margarin, gini aja sudah cukup ya. Oke, loyangnya ukuran 30 kali 5. Di sini sudah saya siapkan margarin yang sudah dilelehkan ya. Bagi ibu-ibu yang belum tahu cara melelehkan margarin itu butter ya, ambil margarin seperti yang diinginkan. Panaskan, bisa di kompor, bisa di oven. Ingat jangan sampai mendidih untuk memanaskan margarin ya. Cukup dia sudah meleleh, ada sebagian yang belum meleleh, sudah angkat aja dari kompor ataupun angkat dari oven. Setelah itu aduk-aduk pakai solet, gini aja. Nah, sampai dia meleleh atau mencampur sempurna. Jangan pernah memanaskan margarin sampai dia mendidih, itu artinya adalah margarinnya sudah rusak. Antara minyak dan air dia sudah misah, sudah nggak bisa digunakan lagi ya. Jadi biarkan ada gumpalan margarin yang meleleh, sudah tinggal aduk-aduk seperti ini. Artinya dia meleleh, oke? Itu untuk tentang margarin. Yang selanjutnya adalah yang saya demokan hari ini adalah rollnya aja. Untuk krimnya tidak saya demokan, saya buat langsung. Nanti kalau tanya cara bikin krimnya silakan bisa ditanyakan nanti ya di kolom komentar. Oke, saya mulai aja ya. Yang saya demokan di sini adalah telur ya, telur sebanyak 6 biji. Setelah itu gula pasir 100 gram, tepung protein sedang ya, tepung protein sedang 70 gram. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Saya lagi, saya pecahkan telurnya. Sampai. Saya pecahkan telurnya dulu ya. Ingat ibu-ibu ya, pertama kali yang ditimbang adalah margarin. Lelehkan dulu baru nimbang yang lainnya. Kenapa? Agar supaya margarin dalam keadaan tidak panas waktu kita masukkan ke dalam adonan ya. 6 butir telur ini saya ambil 2 butir ya. 2 butir telur saya ambil. Saya hanya kuningnya aja 2 butir. Jadi 2 butir telur utuh. 2 butir kuning telur. Ya. 2 butir kuning telur. Oke. 2 butir kuning telur, 4 butir telur utuh. Jadi yang 4 ini utuh, kita masukkan aja semua. Dua, 3, 4. Jadi totalnya 6 butir telur, 4-nya telur utuh, 2-nya kuning telur. Oke. Setelah itu saya tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Saya masukkan gula pasir sebanyak 100 gram.
sama garam 2 gram. Garam sudah saya masukkan sini ya, 1 atau 2 gram nggak ada masalah ya. Setelah itu saya tambahkan perisa vanila ya. Di sini saya mau jelaskan lagi tentang perisa vanila ya. Fungsi perisa vanila di sini adalah satu, untuk menghilangkan perisa vanila RNW ya, untuk menghilangkan bau amis telur. Yang kedua, untuk membantu melembutkan daripada adonan ya. Seperti itu ya. Jadi perisa vanila ini ada 2 fungsi, selain untuk memberi rasa vanila juga untuk melembutkan dan menyebabkan moist adonan tersebut ya. Kalau di produk kita namanya perisa vanila. Saya masukkan, saya butuh sebanyak 10 gram. 10 gram atau 1 sendok makan. Oke. Setelah itu saya tambahkan adalah saya masukkan SPRNB ya. Yang hari ini saya tekankan di sini adalah penggunaan SPRNB ya. Keuntungan daripada menggunakan SPRNB ini adalah di umur hari kedua produk ibu atau kue ibu akan selalu moist, jadi tidak kering, dia selalu lembab. Selain tambahan daripada perisa vanila ini, SP ini juga menyebabkan kue menjadi lembut ya. Seperti ya, seperti demo-demo saya sebelumnya saya katakan lagi, kelebihan daripada SP ini adalah untuk menjadikan kue lebih lembut, namun juga ada kelemahannya ya. Saya sebutkan lagi kelemahan daripada SP ini kalau kita bandingkan dengan emulsifier atau SP yang di luar sana yang harganya lebih mahal, ada selisih pengembang dengan mereka. Kalau mereka menunggu 3 menit, kita butuh 4 menit. Jadi selisih 1 atau setengah menit dengan SP yang lebih mahal dalam sisi pengembangannya. Namun yang perlu diingat adalah hasil jadinya produk kue tersebut menjadi lebih moist ya. Jadi umur 1 atau 2 hari masih lebih lembut dibandingkan dengan menggunakan produk yang lain, terutama yang lebih mahal ya. Keuntungannya di sini dia lebih lembut, namun kekurangannya adalah agak lambat sedikit, selisih 1 atau 2 menit ya. Oke, saya masukkan SP-nya. SP-nya sebanyak 15 gram. Oke, 15 gram emulsifier. Kita sudah masukkan ya. Kita bersihkan dulu biar ibu kelihatan. Ada yang bertanya? Iya, dari Ibu Novianto. Oke, selamat siang Ibu. Mau nanya, untuk tadi yang loyang ukurannya berapa ya? Loyang Yang saat ini saya pakai adalah ukuran 30 kali 25 cm. Namun itu bukan patokan, Ibu bisa pakai loyang ukuran lain. Mungkin 30 kali 30 atau berapa, 25 kali 25, terserah, nggak ada masalah, masih bisa digunakan Ibu. Kalau 30 kali 30 mungkin kuenya lebih lebar tapi agak kecil. Tapi kalau Ibu menggunakan loyang ukuran 25 kali 25 mungkin ya, berarti kuenya agak kecil tapi dia lebih tinggi ya. Masih ideal, masih bisa digunakan ya. Untuk 6 telur ukuran loyang 25 kali 30, 30 kali 30 itu masih nggak ada masalah, masih bisa dipergunakan Ibu ya. Ada lagi? Iya, dari Neng Adriana, 2 kuning telur bisa enggak Chef diganti 1 telur utuh? Boleh ya. Di sini adalah yang saya praktekkan hari ini adalah basic ya. Kalau Ibu mau lebih irit lagi, jadi langsung aja 5 butir telur utuh. Untuk yang lainnya mengikuti sama aja ya. Boleh Bu ya. Semuanya telur utuh boleh. Ini saya kasih 2 butir telur sama telur utuh 4 itu supaya ya lebih enak lah ya. Gitu ya. Ada lagi? Oke, ada dari Ibu Keiko Isida Chef, kenapa menggunakan temu protein sedang? Nah, ya pertanyaan yang cukup bagus sekali.
kenapa di sini saya pakai tepung protein sedang? Satu, tepung protein rendah juga bisa digunakan ya. Tepung protein rendah juga bisa digunakan. Nanti saya jelaskan hasilnya. Tepung protein tinggi juga bisa digunakan ya. Sekarang saya mau jelaskan apa namanya masing-masing tepung. Kalau ibu menggunakan tepung protein rendah, tetap bisa jadi roll cake. Dia lebih lembut, dia lebih empuk, ya, lembut empuk. Namun kelemahannya dia lebih beremah dan lebih mudah patah. Ya, itu. Kalau tepung protein sedang atau tepung serbaguna, dia nggak mudah patah. Dia juga nggak mudah beremah. Itu ya. Tuh, jadi idealnya saya pakai tepung protein sedang. Kalau kita memakai tepung protein tinggi, tetap bisa. Dia juga tidak beremah, dia juga tidak mudah patah. Tetapi kelemahannya kalau kita memakai tepung protein tinggi adalah kue kita cenderung keras, ya. Digulung enak, digulung juga nggak patah. Tapi kalau kita makan di antara tiga tepung tadi ya, kita makan pakai tepung yang rendah, kita makan pakai tepung yang sedang, kita makan pakai tepung yang tinggi. Yang tinggi ini, protein tinggi ini, dia lebih keras, dia lebih kenyal. Kalau dimakan tuh kayak ngelawan ya, kayak molor gitu loh ya. Seperti itu, kayak kita makan donat ya, donat kan agak molor dikit ya. Kesannya nanti seperti itu. Jadi itu kenapa saya pakai tepung protein sedang. Ya, seperti itu ya jawaban saya ya. Ada lagi? Oke, saya lanjut. Setelah itu perisa vanila tadi sudah saya masukkan, es krim sudah saya masukkan, tepung protein sedang sebanyak 70 gram. Ya. Lalu saya tambahkan baking powder RNB. Kenapa saya tambahkan baking powder RNB? Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa menggunakan emulsifier RNB ini kelemahannya adalah semakin adonan itu ngaduknya agak lama. Itu kenapa saya tambahkan baking powder RNB ini, supaya apa? Supaya ngaduknya lebih cepat lagi. Nah, jadi ada solusinya Bu. Lama tapi moist. Sekarang saya ganti lagi, jadi lebih cepat juga tetap moist ya. Jadi saya tambahkan baking powder RNB, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 gram aja ya. Oke. Saya tambahkan tepungnya ya. Saya bantu sebentar. Oke. Setelah itu fat ini boleh pakai margarin, boleh pakai butter, ataupun butter sama margarin di mix, boleh bebas ya, tergantung harga jual kue itu mau dijual di harga berapa. Kalau kau pengen enak ya pakailah butter full. Kalau ambil yang menengah pakailah butter mix margarin. Kalau ambil yang biasanya harganya yang normal kayak di pasaran, pakailah full margarin. Bebas. Apakah bisa diganti minyak untuk masalah margarin ini? Bisa ya. Bahkan saya sering ngajarin ke customer saya yang dia jual roll cake atau kue yang middle low atau kelas murah. Saya sarankan jangan margarin full. Saya sarankan adalah mix 50% margarin, 50% minyak. Kenapa seperti itu? Satu, kalau minyak kita buat cake ya, mengganti margarin itu, cake itu akan selalu moist, akan selalu lembut. Kenapa? Minyak sampai dingin pun tetap cair, tetap minyak. Tapi kalau margarin ketika dingin dia setting ya, dia menggumpal. Jadi kalau gimmick enak, rasa margarin dapat, cake tetap moist juga dapat ya. Jadi boleh mau di mix atau pakai minyak semuanya boleh, bebas ya. Oke, saya lanjutkan ke mixernya. Ada yang nanya nanti?
Ya Kak Chef, saya mau tanya. Oke. Untuk resep buttercream itu olesannya dong? Oh ya, kebetulan hari ini saya nggak di resep saya nggak tulis cara membuat buttercreamnya, tapi di sini saya sudah bikin buttercream yang sudah jadi. Cake ini bebas, mau pakai buttercream boleh, mau pakai selai boleh, ya. Untuk resep buttercreamnya ini ya, boleh dicatat ya kalau ada PowerPoint berikutnya. Jadi ini saya pakai butter 250. Ini nggak saya dimukan ya karena sudah saya jadikan. Butter 250, gula halus 100. Terus kita coba mau rasa apa? Kalau mocha, hari ini saya pakai mocha. Jadi tinggal saya tambahkan perisa mocha dari RNB ya. Jadi kalau untuk isian olesan ini saya sarankan yang digunakan adalah gula halus, jangan gula cair. Kenapa? Kalau gula cair dia terlalu lembut, tapi kalau gula halus dia ada kayak, kalau bahasa Jawanya itu krisik-krisiknya gitu ya. Jadi kita makan tuh enak, ada sensasi krisik-krisiknya. Seperti itu ya. Cuman itu aja. Butter sama gula halus dimixer sampai mengembang. Sudah itu aja. Tinggal tambahkan flavor. Seperti chef Jawa kemarin, kalau kita nggak pakai butter, kita pakai margarin yang murah atau margarin yang kelas murah. Jadi kita harus tambahkan apa? Kita tambahkan susu kental manis supaya apa? Untuk menghilangkan rasa mental di mulut, ya. Tapi karena hari ini saya pakai benar-benar pakai butter, jadi saya nggak perlu susu kental manis. Ya, bisa dipahami dulu ya. Cara bikinnya cuma di mixer aja sampai kembang. Kalau ibu pernah makan roti sisil, krimnya krimnya cuma gitu aja, tinggal tambah gula halus. Dan ngemiknya nggak sampai mengembang, dia asal campur gitu aja. Itu kenapa kalau dibakar ada rasa-rasa krisi-krisi itu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau pakai mentega atau margarin yang murah itu harus tambahkan susu kental manis. Tapi kalau menteganya yang bagus, nah contoh ya, kalau di pasar itu ada mentega yang banyak, nanti bisa lihat saya. Ada yang namanya soft cream. Soft cream itu tanpa tambahkan susu kental manis, dia sudah lembut sekali ya. Banyak merek soft cream di pasaran ya. Kalau mau pakai soft cream nggak pakai margarin, boleh, silakan, tambah enak itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ada lagi satu ya, satu juga Bapak. dari Triple Japan Store. Chef, kalau ditambah rum bisa nggak Chef? Oh iya, bisa. Ya saya tekankan lagi ya. Rum boleh ditambahkan di mentega, di margarin apa? Di buttercream, ataupun boleh ditambahkan di adonan ya. Oke, saya ulas sedikit lagi. Ibu mungkin mau kuenya rasa pandan, ibu mungkin mau kuenya rasa ram tadi ya, jadi mayoran tadi bisa itu ya. Banyak orang yang memasukkan pandan flavor di adonan, banyak yang memasukkan ram di adonan, itu nggak ada masalah. Cuman ketika dibakar, ketika di oven, aroma daripada rum atau aroma daripada perisa pandan dan sebagainya itu akan turun. Harusnya ibu 100% ya, ketika kena panas dia turun menjadi 50%. Begitu juga ram juga akan turun dari 50%. Jadi saran saya yang paling baik adalah tetap ya, adonan ini kita kasih ram atau kita kasih rasa-rasa buah-buahan, perisa dan coklat ataupun pandan. Tapi di krimnya ini juga perlu kita kasih. Kebetulan hari ini yang saya kasih adalah mocha, jadi ini warnanya coklat, mocha. Kalau pandan ya kita kasih pandan, ram kita kasih ram. Kalau di krimnya kan ini nggak itu di oven, jadi rasanya lebih kuat, kan. Jadi kalau ketika kita oles di gulung-gulung, kita makan masih aromanya cukup kuat. Beda kalau kita masukkan di adonan itu tinggal 50% aromanya ya. Oh kalau gitu ada yang banyak gini, kalau gitu ramnya tak perbanyak atau perisa pandannya tak perbanyak, jangan. Atau flavor pandan perbanyak. Kalau diperbanyak itu mengakibatkan kuenya menjadi pahit. Ya, memang nanti rasa pandannya keluar, tapi aromanya menjadi ada getir-getirnya. Saya lebih suka
dikit aja dia adonan, sisanya taruh di buttercream. Itu lebih aman karena buttercream nggak ikut di oven, jadi aromanya tetap kuat ya. Gitu ya. Oke, saya tuh ya. Telur, gula, SP saya aduk sebentar. Sekitar setengah menit atau 1 menit ya. Fungsinya adalah untuk melakukan gula. Untuk melakukan gula. Hari ini yang saya gunakan adalah metode all in one. Apakah metode all in one itu? Metode all in one adalah semua bahan masuk kecuali margarin, ya. Semua masuk kecuali margarin. Oke, ini saya rasakan gula sudah larut. Saya masukkan tepung sama baking powder tadi. Margarin nggak saya ikat terakhir. Jadi ini namanya metode all in one. Semua masuk kecuali fat atau margarin ya. Kita aduk. Ya ini sudah ada SP. Saya mau timer. Ini 31 menit. Berapakah kecepatan SPRW? Kita mulai ya. Sudah mulai menyebar. Sudah mulai bekerja. Satu menit sudah berlalu. Ada yang saya akan aktifkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Sambil saya menghitung berapa lamanya mixer untuk satu proses ini dengan menggunakan SPRMB yang dilakukan dengan baking powder. Sudah 1 menit berjalan. 1 menit setengah. Kiri-kiri kalau mau mengembang adalah dia berjejak ya. Nah ini lihat, berjejak, ada jejaknya. Ketika kita geser mixernya, dia ada jejak-jejak ini ya. Itu berarti dia sudah mulai mengembang, sudah mulai mau selesai ini. Oke, sudah 2 menit. Kita cek dulu. Dikit lagi. Berjejak ya. Oke, 2 menit. Ini sebenarnya sudah mengembang. Cuma saya mau pasang ke menit 3 menit. Nah, kalau sudah berjejak ini sudah ya. Cepat sekali ya. SPRMB dipasangkan dengan baking powder, dia cepat mengembang sekali. Oke, cara ngeceknya apakah dia sudah selesai apa belum? Ini sudah 2,5 menit. Kita angkat gini Bu ya. Nah, ini dia nggak jatuh atau turun tapi pelan, itu berarti sudah selesai adonan ini Bu ya, sudah putih. Oke. Ini sudah selesai. Jadi dia mengembang di menit ke 2,5 menit atau hampir 3 menit ya. Cepat sekali sebenarnya ini ya. Sebelum saya tambahkan margarinnya. Ya, kalau yang begini kalau sudah ngomong ya, kalau kita angkat begini, dia ada pergerakan ya, turun tapi pelan kan. Ibu, kalau sudah menggunakan SP atau sudah menggunakan emulsifier, jangan pernah ngaduk adonan tuh sampai kaku banget kayak hidung petro ya, sampai kaku. Itu nggak boleh. Kalau sudah ada SP-nya atau emulsifiernya, gini sudah cukup ya. Dia menetes tapi pelan, itu sudah cukup. Kalau ibu di mixer terus sampai dia kaku,
Yang terjadi adalah ketika kita oven kuenya tinggi, tapi setelah keluar dari oven ya, tiba-tiba ambles. Itu artinya adalah overmix ya. Overmix itu yaitu tadi terlalu ngembang, ketika di oven tinggi, turun dari oven dia turun ya. Yang paling bagus adalah seperti ini ya, dia netes tapi pelan. Beda lagi kalau ibu nggak pakai emulsifier atau ibu nggak pakai SPRNW, hanya manual ya, manual tanpa bantuan SP, itu memang harus kaku, karena kalau nggak kaku dia ambles ya. Tapi berhubung di sini kita sudah menggunakan SP, jadi nggak perlu kaku. Memang nggak boleh kaku, harus seperti ini cukup ya. Itu cara mixer yang benar ya. Ada pertanyaan dari Ini sebentar ya, ini tak lelekan sebentar ya, ini mulai membeku. Ini harus kita lelekan, nggak boleh kalau membeku ini harus dilelekan sebentar aja. Sebentar ya, nggak usah diikutin. Sambil jawab pertanyaan, oke? Oke? Ada dari Dayat Nugraha, Chef. Itu tadi berarti nggak nunggu telur mengembang dulu baru masuk tepungnya ya, Chef? Oh ya, enggak. Yang saya gunakan ini sambil nunggu oven margarinnya karena dia membeku lagi ya. Saya enggak. Yang hari ini saya gunakan adalah all-in-one method. Yang ibu katakan tadi adalah namanya X method. Jadi telur sama gula dimix sampai kembang, baru tepung masuk, baru margarin masuk, seperti itu ya. Jadi yang saya gunakan metode adalah all-in-one method. Nanti saya jelaskan ya perbedaan kalau kita menggunakan yang saya pakai hari ini all-in-one sama X method. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau all-in-one ini tepung masuk semua, itu hasil kuenya memang nggak setinggi kalau metode X tadi, metode telur yang sama gula tadi. Nggak setinggi, dia lebih rapat, pori-pori adonan dia lebih rapat. Kalau kita makan dia lebih lembut ya. Memang nggak setinggi nanti, nggak setinggi kalau kita menggunakan metode telur tadi ya. Dia pori-porinya menjadi rapat sehingga kalau kita makan langsung lumer di mulut ya. Dan tingkat kegagalannya adalah, tingkat keberhasilannya kalau ibu menggunakan metode ini adalah 90%. Saya jamin pasti berhasil, sukses membuat bolu-bolu. Tapi kalau sebentar saya ambil dulu. Oke. Sudah leleh ya. Tapi kalau ibu menggunakan metode X atau metode telur, itu sangat riskan sekali. Kalau ibu sudah biasa bikin sih pasti jadi, tapi kalau bagi orang belum pernah bikin dengan metode kayak yang melakukan tadi, itu sangat banyak errornya, maksudnya sangat banyak kegagalannya ya. Kuenya kalau berhasil, kuenya lebih tinggi, tapi serat atau pori-pori kuenya gede-gede, lubang-lubangnya gede-gede. Itu kenapa kuenya lebih tinggi, lubang-lubangnya gede-gede. Kalau kita makan agak sedikit nyeret ya, enggak nyeret banget, enggak, agak sedikit seret. Jadi itu kenapa saya suka menggunakan metode all-in-one. Pasti jadi 95%, asal ikutin arahan saya pasti jadi ya. Gitu ya. Saya masukkan margarin ya. Saya masukkan ya margarin. Aduk balik. Ingat tuh, keunikan menggunakan emulsifier adalah selain lembut, satu, adonan ini bisa ngantri di oven. Bisa ngantri sampai 1 jam belum di oven nggak ada masalah ya. Beda dengan kalau kita tanpa SP, itu sesegera mungkin harus di oven. Kalau nggak di oven dia turun ya, turun lagi adonannya. Ingat, aduk balik dari bawah ke atas, bawah ke atas. Ada ditanya? Ada dari Desi Panda. Oke. Terus saya dilihat di mana ya, Chef? Oh, nanti Bu setelah demo ini berakhir, Ibu bisa lihat di feed kami ya, nanti ada kita share ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh komen di kolom komentar di feed, nanti biar dijawab oleh pihak kami ya. Dan ini ya, dia sudah merata. Lalu saya ambil sedikit saja. Sedikit ya.
saya tambahkan perisa dan coklat ya. Ini hanya untuk hiasan aja ya. Berapa gram kira-kira aja ya, pokoknya dia nanti sudah berwarna hitam atau berwarna gelap gitu aja. Kita aduk-aduk. Ini memberi efek batik di atas kulit. Oke, cukup gini. Saya ambil plastik segitiga. Saya masukkan ke plastik segitiga. Oke, ada dia. Oh, masih kosong. Masih kosong. Oke. Oke, kita ambil yang ya sedikit, kurang lebih ambil beberapa sendok lah ya, untuk hiasan aja, coklat. Ini loyangnya yang sudah saya persiapkan tadi. Nah, saya harus bawa dulu. Yang selesai saya bawa. Ya, bersih. Oke. Gunting sekarang. Ya. Ini saya paskan dulu loyangnya. Ini saya buka sedikit, saya iris sedikit. Saya pakai taruh di paling pojok. Ini ya. Oke. Setelah itu saya timpa adonan putih. Oke, saya ratakan ya. Jadi saya nggak perlu poles dengan margarin, cukup kertas roti aja cukup. Saya ada pertanyaan ya. Oke. Dari Diet Nugra 16, itu kalau ditambah susu apa bisa sih? Nah, susu bubuk ya. Sekarang saya coba aja, saya maksud ibu, saya rasa mungkin susu bubuk. Jadi gini bu, sebentar ya. Minta teruskan sedikit lagi. Oke, apakah bisa ditambahkan susu bubuk? Oke, di sini tepung penulisannya adalah 70 gram. Kalau ibu menambahkan susu bubuk, semisal ibu tambahkan 10 gram, berarti tepungnya ibu kurangin ya. Tepungnya kan 70 gram, kurangin tepungnya menjadi 60 gram. Yang 10 gram tambahkan susu bubuk. Tujuannya apa? Supaya bahan kering itu tetap 70 ya. Kalau kita kebanyakan bahan kering, misalnya sudah ada tepungnya tetap, susu bubuk ditambahin 50 gram, terus apalagi coklat bubuk tambahin 50 gram, kebanyakan bahan kering, kebanyakan bahan tepung. Yang terjadi adalah apa? Kue itu ketika digulung retak-retak, mudah patah ya. Jadi kalau mau nambahkan susu bubuk, berarti tepungnya dikurangi ya. Susu bubuk nggak boleh nambah banyak-banyak ya. Kalau ibu dengan satu resep ini susu bubuk maksimal 10 gram. Apakah boleh nambahin 30 gram? Ya tetap jadi. Cuma susu bubuk itu sifatnya mengeringkan. Selain menambah rasa susu di dalam adonan, tapi susu ini bersifat mengeringkan adonan. Itu nanti ketika ibu makan kue ini esok harinya nyeret, agak nyeret gitu. Memang rasa susunya rasa, tapi agak nyeret ya. 10 gram aja ya untuk adonan ya, maksimal ya. Dikurangi juga boleh, oke? Oke ya, ini setelah itu ini saya buat hiasan di atasnya ya. Oke.
Saya cari lidi, ini hanya untuk hiasan aja. Kita dirikan aja ya. Ya. Ini hanya sebagai hiasan. Terus apa fungsi coklat? Adonan coklat yang saya taruh di pinggir tadi itu adalah efek supaya kalau kita gulung, orang lihat dari jauh itu kayaknya itu isinya coklat, full coklat. Tidak ada. Nanti kita lihat kalau matangnya. Sekarang tinggal oven. Berapakah suhu yang digunakan? Oke. Di sini saya jelaskan dulu ya. Kalau kue itu tebal tinggi, kurang lebih mungkin 7 sampai 10 cm, maka suhu ovennya harus rendah. Rendah itu berapa? Antara 150 sampai 170 derajat. Tapi suhu waktu ovennya panjang, bisa sampai 30, bisa sampai 40 menit, bisa sampai 50 menit. Kalau kue itu tipis seperti bolu gulung, ini tipis. Ini kategori adalah adonan yang tipis. Itu suhunya harus tinggi. Suhu tinggi itu berapa? Antara 180, 190 atau 200. Nanti waktunya lebih pendek. Ya, jadi waktunya sekitar mungkin 15 menit atau 20 menit itu sudah matang. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau dibalik? Misalnya kuenya tinggi, saya kasih api besar. Yang terjadi adalah apa? Kalau ibu tahu, yang terjadi adalah atasnya gosong, bawahnya gosong, tengahnya belum matang. Ya, itu. Kalau keknya tipis, saya kasih suhu rendah. Kita balik ya. Keknya tipis seperti ini. Kita kasih suhu 150 atau 150 derajat. Waktunya lama. Yang terjadi adalah cake ini akan bantat atau ngaret. Jadi ibu akan menemukan di bawah lapisan kulit cake-nya ini kayak karet gitu. Kayak kalau kita tarik itu bisa molor. Itu ngaret namanya. Itu kenapa? Kalau terjadi ada seperti itu berarti ibu apinya kekecilan, ya. Jadi saya nggak bisa ngomong. Oven saya oven merek ini, suhunya harus berapa, nggak bisa ngomong ya. Yang saya bisa katakan di sini adalah clue-nya aja, petunjuknya aja. Kalau cake-nya tipis berarti suhunya harus tinggi. Kalau cake-nya tebal berarti suhunya harus rendah. Waktunya semakin panjang, gitu ya. Ini saya oven dulu ya. Saya pakai suhu 180. Bisa dikirim. Oke. Saya pakai suhu 180. Kurang lebih nanti matangnya 17 menit. Saya sudah ada matangnya sih. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Oke, saya tunggu. Nanti saya lanjutkan lagi. Ada chef dari Bunuh Klorobianto. Oke. Chef, kenapa motifnya itu di bawah bukan di atas? Tuh, di bawah ada, di atas ada ya. Ini saya tunjukkan habis ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya sudah ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini Bu Dokter, kenapa saya kasih dua warna coklat itu hanya sebagai kamuflase atau sebagai hiasan ya. Ini saya sudah siapkan matangnya. Kalau nunggu itu nanti lama, 20 menit lagi, nanti waktunya nggak cukup ya. Ini ya, saya matangkan sudah mulai tadi ya. Tolong bisa sebelah kanan. Oke. Saya pakai, oh ya, ibu-ibu biasanya kalau belum suka pakai lap atau suka pakai kertas? Oke, nanti saya dari dua-duanya ya, pakai kertas bisa, nanti saya juga pakai lap. Sini saya angkat dulu. Saya pada pertanyaan saya. Oke. Dari Ibu Yayu Nova. Ya, Bu Yayu. Satu adonan cuma jadi satu cetakan. Apa boleh telurnya dikurangi, chef?
Boleh, tadi sudah ada yang tanya. Itu kan 2 kuning telur, 4 telur utuh. Ibu mau ngurang-ngurang jadi 5 telur, boleh telur utuh semua. Jadi nggak usah pakai kuning. Ini hanya supaya lebih enak lagi. Jadi saya pakai kuning telur. Kalau ibu telur utuh semua, 5 aja cukup. Ya, gitu ya. Ini Bu Nuker Rubianto. Kenapa tadi di bawahnya saya kasih coklat ini supaya seperti ini. Nah, nanti ketika kita gulung, lalu kita potong, orang melihat, isinya coklat semua. Nah, maksudnya itu membohongi mata ya, supaya oh ternyata itu adonan bukan coklat ya, gitu loh ya. Supaya di tengahnya ada kayak coklat, kayak isi coklat, padahal itu adonan. Nah, ini hanya untuk mempercantik aja ya Bu ya. Seperti itu ya. Kamuflase. Oke. Nah, ini kalau tak gulung gini, di tengahnya nanti muncul coklat gitu. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana caranya gulung. Ini nggak saya krim dulu ya. Ini saya gulung dulu ya. Oke, dengan resep ini, kalau ibu coba di rumah pakai resep ini dengan menggunakan SPRNW, juga menggunakan perisa vanila, cake-nya sangat lentur. Jadi digulung bolak-balik, nggak akan pecah. Nah, coba ya. Saya biasanya gini Bu, saya suka yang di bagian pot pinggir ini saya iris setengah, nggak sampai putus ya, hanya setengah. Tujuannya apa? Nah, saya pakai pipa. Tujuannya apa saya iris setengah ini loh? Tujuannya di sini, supaya kalau kita bolu-bolu itu harus ditekuk kan ya, supaya kalau kita pas di apa namanya? Irisan, Bu ya. Ini ya. Nah, ini harus dibedakan. Jadi kalau mau gulung, sebelah sana kasihin loyang. Tujuannya apa? Supaya nggak kedorong. Oke ya. Nah, gini Bu. Pas irisannya kita tekuk. Nah, kita gulung. Nah, tinggal ikutin aja. Oke. Tinggal ikutin aja. Ini sudah menjadi gulungan ya, ini ya. Kita balik lagi. Ya, cara gulungnya jadi kita iris setengah, lalu kita gulung seperti itu ya. Sama kalau menggunakan kertas juga seperti itu ya. Saya isi dulu ya. Saya kasih krim. Nah, ini krimnya. Isi krim seperti ini Bu ya. Nah, yang bagian sini kasih agak tipis-tipis, tetapi bagian tengahnya sini kasih agak tebal. Kasih lebih tebal dikit ya. Setelah itu kita gulung ya. Sekali lagi hati-hati ya. Ini kita kasih, nah, supaya tidak kedorong. Lalu ini kita gulung ya. Oke. Tarik. Setelah itu kita rapatkan. Jadi ini yang bagian atas kita ambil, yang bagian bawah kita pegang seperti ini. Lalu kita padatkan ya. Nah, ini jadi misalkan dulu kalau bikin kue, bentar saya lihat temennya dulu. Seperti ini, kalau bikin kue, ibu gulung dulu seperti ini. Kalau bisa jangan langsung dipotong, karena kan isinya krim.
isinya krim. Kalau kan dipotong nanti irisan, bekas irisan, nanti kan kita potong gini, nanti krimnya itu berlebar-lebar. Jadi saya lebih suka ini saya masukkan lemari es sekitar 5-10 menit. Jadi kalau sudah agak beku, krimnya kita potong itu jadi bagus ya. Sambil kita tanya jawab sekitar 5 menitan, ini saya masukkan dulu ya. Oke. Kita tunggu 5 menit pisau panjang. Oke, kita tunggu 5 menit supaya nanti kita iris bisa krimnya tidak meleleh kemana-mana. Ada yang ditanyakan? Ada chef dari Pak Dayat Nugraha ya. Oke, Pak Dayat. Apinya atas dan bawah atau bawah aja chef? Nah, kalau besok oven saya bentar. Ini oven kita pakai digital. Oven kita pakai digital. Jadi saya bisa api atas, bisa api bawah. Saya nyalakan semua. Ya, digital. Ya, oke. Oke, Pak Dayat, kalau di rumah Bapak ternyata nggak ada oven digital, yang ada oven biasa, jangan pernah pakai api atas. Pakailah api bawah saja ya. Kalau api atas Bapak nyalakan, itu keknya dalam 1-2 menit langsung gosong. Jadi main api bawah saja, kecuali Bapak punya oven digital, itu bisa main api bawah. Ya, ada lagi? Ada chef. Dari Sifosia itu nunggu dinginkah ketika mau digulung chef? Gini, kalau ibu isinya selai, anget-anget, panas-panas boleh digulung, nggak bakal meleleh. Tapi kalau isinya buttercream seperti ini, wajib harus dingin. Kenapa seperti itu? Karena ini kalau kena panas dia leleh jadi minyak, ya. Jadi harus dingin. Kecuali isinya selai, anget-anget digulung, anget-anget digulung nggak masalah, panas-panas digulung nggak masalah, ya. Seperti itu ya. Jadi yang saya tunjukkan di sini adalah ini kue ini yang barusan ini adalah saya matangkan tadi pagi, sudah 4 jam yang lalu. Jadi kan sudah dingin banget. Jadi digulung nggak ada masalah, nggak retak. Kalau anget dari kompor, digulung ya malah bagus lagi. Jadi, ya. Ada lagi? Ada lagi dari Bu Yayi Rufa chef. Ya, Itu jadi 4 telur nggak apa-apa ya chef? 4. Jadi 4 telur boleh. 4 telur sudah gede Bu ya. Kan telur itu benar, tidak ini. Empat telur yang gede-gede yang ukuran sekitar 60 gram Bu. Tapi gini Bu, saya mau saya mau sedikit kasih persentase ukuran telur ya. Jadi gini Bu, misalnya adonan ibu itu anggap aja 1000 gram ya. Terserah beratnya berapa. Resep dasarnya adalah saya nggak ngomong telurnya berapa, jadi telurnya berapa, gulanya berapa. Jadi gini, kalau bulu-bulu itu telurnya adalah, ini sudah saya catat, 45 sampai 50% dari total adonan telur. Gula pasirnya berapa? Gula pasir adalah 19 sampai 20 atau 22, 21 nggak ada masalah. 21% dari total adonan. Ibu nanti berhitungan sendiri ya, resepnya itu berapa, nanti di presentase sendiri. Bisa ya cara presentase ya, kita pakai kalkulator. Jadi telur itu 48 sampai 50% dari total adonan. Gula pasir 20 sampai 25% dari total adonan. Ya, jadi 20 boleh, 20% boleh, 23% boleh, maksimal 25%. Jangan lebih, misal 30%. Jangan kebanyakan gula. Terus tepungnya berapa? Tepungnya antara 13 sampai 15%. 13 sampai 15% dari total adonan. Fatnya berapa? Fat itu adalah margarin atau minyak ya. Berapa? 17 sampai 20%.
Jadi gini, gambarnya gini. Kalau telur 6 itu saya anggap 300 ya, 300 gram. Berarti gulanya berapa? Ibu bisa pakai gula 125 atau 110 atau 100, nggak masalah. Ya, jangan sampai gulanya telurnya 300, gulanya juga 300. Wah, nggak bakalan jadi kuenya. Jadi turun, telurnya 300 atau 6 biji, gula pasirnya adalah 125 gram atau ini tadi yang saya bilang tadi 19% sampai 20% ya. Terus turun lagi dari gula berapa? Dari 300 telur terus 125. Ini hanya gambaran kasar Bu ya. Kalau nanti ikutin resep saya aja. Terus tepungnya berapa? Tepung adalah lebih rendah daripada gula pasir. Tadi semisal Ibu pakai gula pasir 125. Di sini kan tepungnya 13 sampai 15%, itu berarti berapa? Berarti kalau gulanya 125, tepungnya ya cuman sekitar ya itu tadi 60, 70, 80 gram masih bisa. Tepung itu apa aja yang dalam kandungan tepung? Kan banter itu kan ada tepung, ada coklat bubuk, ada susu bubuk, pokoknya bantering. Itu kalau saya ngomong 80 gram berarti ya tinggal bagi aja, mungkin coklat bubuknya 10, susu bubuknya 10, sisanya baru tepung. Begitu ya. Terus turun lagi ke fat atau margarin itu lebih tinggi dari kadar tepung gulung ya. Fungsinya apa? Supaya kuenya moist, jadi lebih tinggi. Jadi kalau tadi tepungnya 80, 70, fatnya atau margarinnya saya pakai 17% dari total adonan atau 20% dari maksimal 20% dari total adonan. Berapa itu berarti ya sekitar 80 sampai 100 gram margarin. Ya. Beda lagi kalau kita bikin sepongkek untuk kue-kue ulta itu beda. Jadi kalau kue ulta mungkin telurnya 6, berarti gulanya separuhnya. Berarti gulanya 150. Tepungnya berapa? Tepungnya juga 150. Jadi sama dengan jumlah gulanya itu hampir sama. 150 itu nanti lebih padat kalau sepongkek seperti itu. Terus turun lagi ke fat atau margarinnya jangan 17%, dikurangin lagi menjadi 12 atau 10 atau 12%. Itu artinya margarinnya berarti kurang lebih ya 70 gram atau 80 gram masih bisa ya. Tapi untuk bolu-bolu nggak bisa, tepungnya harus lebih sedikit. Kalau tepungnya banyak digulung nanti pecah ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi satu lagi. Dari sisi fungsi ya, berapa menit margarinnya kalau pakai oven tangkring? Oke. Pertanyaan itu bagus. Saya sering demo keliling dari kota ke kota, dan yang saya temui adalah bukan oven seperti ini. Yang paling banyak adalah oven tangkring. Ya, yang seperti saya bilang tadi, saya nggak bisa ngomong berapa suhunya. Oven tangkring nggak ada suhunya. Saya biasanya kan prinsip dasarnya adalah kalau kulitnya tipis, berarti suhunya semakin tinggi, ya kan? Ya, oven tangkring itu Bu ya, kompornya di sana. Jadi suhu tinggi di oven tangkring itu berapa? Kompor itu maksimalkan dulu. Nah, sudah maksimal, turunkan 1/4. Jadi kalau ini kunci Bu, tapi Ibu ikutin enak, biasanya sukses. Nah, kayak gini ya. Ini maksimal. Kalau di arah ini maksimal, Ibu turunkan ke sini, ke tengah-tengahnya sini. Jadi nggak sampai full penuh api di tengahnya. Jangan di sini ya, tapi di tengahnya sini. Itu 15 menit, bolu-bolunya sudah matang. Jadi apinya saya suka taruh di sini, di tengah-tengah sini. Jadi ini maksimalnya di atas mungkin ya. Saya taruh di tengah-tengahnya sini, jangan di tengah sini ya. Jadi berapa derajat segini? 45, 90. Hah? 90. Enggak, 90 di sini kan? 90 di sini. Berarti ke sini berapa? 45. 85 ya? 45. Oh, 45 di sini, Mbak. Tengahnya. Ya kurang lebih antara 45 sampai 90 di tengah-tengahnya lah, Bu ya. Itu matangnya sekitar 15 sampai 20 menit sudah matang. Itu pas, Bu. Kalau untuk bolu-bolu. Oke.
Oke Bu, saya mau buka bulu-bulunya ya, ini belum habis, tapi kalau nanti cuma nggak nutup, tak apa dilihat sekali lagi. Bisa. Ini soalnya waktunya mau habis. Oke. Nah, yang saya maksud tadi adalah supaya ada titik coklat di sini. Jadi orang lihat itu, wah isinya coklat banyak. Padahal ini kan adonan ya. Ini Bu ya, boleh dilihat. Sorry maaf ya, waktunya tadi tempo habis. Ini sesi terakhir sebenarnya sudah jadi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Nggak ada ternyata yang mau. Ya tadi tempo ya. Jadi untuk satu roket tadi Bu, dagingnya sebesar ini, setinggi ini. Ya, kalau Ibu pakai loyang yang lebih lebar, agak lebar dari ini, itu saya rasa pas. Jadi lebih tipis lagi, gulungannya lebih banyak ya. Ini tinggi, cake-nya itu tinggi. Jadi Bu bisa loyangnya lebih lebar lagi, bisa. Ya. Oke, 3 orang yang masuk. Ada yang perlu ditanyakan Ibu sebelum saya akhiri? Ya. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang sempat kita save ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang kita save. Jadi tadi ada yang tanya resep buttercream, sudah saya jawab ya. Terus tadi ada pertanyaan, kenapa kalau buat roll cake ketika digulung itu seringnya retak-retak atau patah? Satu, saya jawab ya. Kenapa kok seringnya retak atau patah? Saya jawab di sini adalah satu, pertama, kadar tepung Ibu terlalu banyak ya. Tadi sudah saya presentasikan. Kalau kadar tepungnya terlalu banyak itu dia mudah retak atau patah. Pertama. Yang kedua adalah menyangkut dengan kelembutan kue ya. Kalau Ibu sudah tepungnya sudah pas, resepnya sudah pas dengan menggunakan SPRNB, karena dia melembutkan, jadi ketika digulung kue Ibu tidak akan mudah retak atau bisa digulung dengan baik, tidak retak. Ya, itu jawaban saya ya. Jadi selalu gunakan SPRNB agar kue gulungnya tidak retak. Terus kedua, pertanyaan lagi, berapakah idealnya pemakaian SPRNB pada adonan? Idealnya pemakaian berapa? Idealnya adalah 5 butir atau 6 butir telur. SP-nya itu adalah 1 sendok makan. 1 sendok makan itu berapa? 1 sendok makan itu bisa 50. Kalau pepes 15 gram, kalau full itu 20 gram. Ya, itu sudah cukup. Jangan terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak, akibatnya apa? Kalau SP-nya terlalu banyak, lembutnya berkurang, kuenya menjadi beremah. Remah-remahan ya kayak gini ya. Nah ini nggak ada remahannya, tapi kalau SP-nya terlalu banyak karena ini dia biasanya beremah ya. Penjelasan saya seperti itu ya, pemakaian SPRNB ya. Tepung yang paling baik dipakai untuk roti adalah, sudah saya jelaskan tadi ya. Tepung yang paling baik adalah, yang pertama adalah idealnya adalah tepung protein sedang. Yang kedua adalah tepung protein rendah. Tapi kalau Ibu pakai tepung protein sedang itu sudah cukup baik ya. Itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, saya pernah lihat resep di YouTube, kok cara ngaduknya telur dan gula di mixer sampai ngembang dan tepung masuk, apa bedanya? Sudah saya jawab tadi ya. Jadi yang gula sama telur itu adalah namanya metode telur atau X method.
keunggulannya adalah poinnya lebih tinggi, tapi seratnya atau pori-porinya gede-gede. Dengan sistem pengadukan yang hari ini, itu adalah all-in-one method. Itu serat daripada kue tersebut halus, dan tingkat keberhasilan membuat kue ini 90% insya Allah berhasil, ya, karena gampang sekali diaplikasikan, ya. Itu jawabannya. Terus ada pertanyaan lagi, apakah gula pasir bisa diganti dengan gula halus? Sangat bisa sekali, nggak perlu merubah resep. Kalau di situ tertulis gula pasirnya 100 gram, berarti kalau mau ganti gula halus ya 100 gram, nggak ada masalah. Ya, itu pertanyaan yang tertunda tadi sudah kita catat. Mungkin ada pertanyaan lanjutan sebelum saya tutup demonya. Atau ini saya tunjukkan ini kan tadi dalam keadaan dingin motongnya ya. Oke, saya cucikan dulu. Sekarang saya mau potong ini dalam keadaan hangat tapi isinya selai, supaya diketahui ya perbedaannya apa ya. Sekalian nambah waktu ini ya. Tapi isinya selai karena hangat. Kita dulu. Oke. Ini keadaan hangat ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau hangat itu apakah boleh digulung? Oh, sangat boleh sekali, bahkan lebih bagus. Ini hangat, tapi isinya nggak boleh buttercream ya. Isinya harus selai supaya nggak mencair. Ini dalam keadaan hangat-hangat. Oke, saya ambil buttercream dulu. Ya sekarang tadi ada yang nanya, Chef. Bisa Ya. diulang nggak cara menggulungnya? Nah, ini kalau Oh ya wes, ini saya bilang. iya. Saya ulangin kosongan lagi ya. Ini kosongan hangat, dalam keadaan hangat atau dalam keadaan panas baru matang. Saya ulang ya. Gini loh, ini kan ada irisan di sini. Nah, jadi waktu di gulungan awal, nah pas di irisan ini, kita tinggal ngikutin. Oke, sudah jadi, ya. Oke, kita buka lagi. Tenang aja, kalau pakai SPRNB boleh dibuka tutup, masih tetap lembut. Sekarang bagaimana sebenarnya? Bagaimana kalau dengan kertas? Oke, kertas. Kalau gulung dengan kertas ya, saya praktekkan lagi. Ini sebelum saya isi dengan selai, saya praktekkan gulung pakai kertas. Ya, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan. Ini belum saya kasih selai, jadi kita praktek gulung aja dulu. Oke ya. Sekarang pakai kertas pun sama caranya. Pas tekuan ini kita tinggal ngikutin aja, Bu. Ini aku naruhnya miring ini. Kita tinggal ngikutin aja. Sudah dia tergulung dengan sendirinya. Ya, kertas, kain sama cairannya ya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita coba, kita pakai selai karena masih hangat. Sorry, jadi kalau rotinya hangat, selainya harusnya nggak boleh dingin, nggak boleh masuk kulkas supaya enak. Karena ini selai baru dari kulkas saja agak keras selainya. Tapi nggak apa-apa, kita oles-oles saja. Harus pelan-pelan ya, karena kalau kita kenceng-kenceng melupas nanti kulitnya.
Yang ini karena selingnya baru dari kulkas jadi masih begitu keras. Saya lanjut. Tidak ada Chef. Nggak ada ya, saya lanjutkan ya. Oke, cukup gini aja ya, karena selainya ini terlalu kaku, nanti dingin. Saya kesulitan untuk mengoleskan. Selainya dingin, terus kuenya lembut banget. Jadi kalau kita paksa gini loh, yang ikut kulitnya sobek. Ya, gini aja cukup, nggak perlu rata-rata ya. Sekarang saya mau gulung, sama aja caranya, sudah tinggal ngikutin aja. Nah, untuk merapatkan memadatkan, jadi pipa taruh sini, yang bawahnya ini dipegang ini kita tarik. Nah, jadi ya, gampang Bu ya. Oke, sampai di sini kalau nggak ada yang ditanyakan saya mau tutup acaranya. Ada, Chef. Ada. Dari Kembang Kertas 06. Ya, Videonya disimpan di IGTV ya Chef. IGTV nanti ketik food coloring ingredient. Oke. Udah ada, nanti ada judulnya masing-masing ya. Ada judulnya masing-masing. Ilmu ini dari raw basic. Iya. Ya ada Bu di IGTV Bu, nanti ketik food coloring ingredient ya. Ada lagi? Udah. Oke, Ibu, acara saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di Selasa depan dengan Chef Kadafi ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.